Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Deret, Taylor, dan Maclaurin. Definisi dari Deret Taylor itu adalah, misalkan saya punya suatu fungsi fx, di mana fx ini mempunyai turunan ke n, artinya dia punya turunan pertama, punya turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya gitu ya. Sampai dia mempunyai turunan di suku kata hingga, di mana kita mendefinisikan ini pada suatu interval buka yang memuat A. Jadi A itu terdapat di interval buka, maka deret pangkat dari suatu fx ya, itu dituliskan seperti ini ya. Jadi sigma k-nya dari 0 sampai infinite, di mana turunan fungsi f turunan ke k ya, turunan ke k dari fungsi f di a ya, dibagi dengan k faktorial, seperti itu bacanya. Nah, kemudian k faktorial itu rumusnya adalah K dikali K-1, dikali K-2, dikali K-3, dan seterusnya sampai dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu definisi dari K faktorial ya. Nah, ini harusnya dikali sama X min A pangkat K ya. Jadi ada X min A pangkat A-nya. Kemudian kalau seandainya sigmanya saya uraikan, bentuknya akan seperti ini. Jadi FA dikali F aksen A per 1 faktorial dikali X min A ditambah turunan kedua di titik A per 2 faktorial dikali X min A faktorial. Begitu seterusnya sampai kita melewatkan turunan ke N dari fungsi F di titik A dan seterusnya. Jadi masih ada titik-titik ke belakangnya. Nah, biasanya ini maksud saya, deret ini kita sebut dengan deret Taylor yang dibangkitkan oleh fungsi f di titik x sama dengan a gitu ya. Nah, untuk suku-suku yang suku-suku yang tinggi, jadi misalkan turunan ke 8, 9, 10, itu kita sebut dengan suku sisa ya. Jadi suku yang turunannya itu sudah turunan tinggi, udah turunan pangkat tinggi, itu kita sebut dengan suku sisa ya. Nah, contohnya, tentukan deret Taylor dari fungsi fx sama dengan 1 per x di x sama dengan 2 ya. Karena tadi deret Taylor itu ada unsur turunan pertama, turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, maka saya cari terlebih dulu turunan pertamanya. Nah, turunan pertama dari 1 per x itu adalah x 1 per x itu kan berarti x pangkat min 1 ya. Berarti turunan pertamanya min 1 per x pangkat 2 atau min x pangkat min 2 gitu. Nah, saya tulis seperti ini. Min 1 per x pangkat 2. Nah, kemudian turunan kedua itu diperoleh dari turunan pertama yang kalian turunkan lagi gitu. Ini kan bentuk dari min 1 per x kuadrat itu adalah x pangkat min 2, min x pangkat min 2. Nah, berarti turunannya min kali min 2, 2, x pangkatnya kurangin 1, berarti jadinya min 3. Nah, saya tuliskan seperti ini. 2 per x pangkat 3. Nah, begitu juga dengan turunan pangkat 3 itu diperoleh dari turunan pangkat 2-nya. Turunan keduanya kalian turunkan lagi. Ya. Kemudian turunan keempatnya. Nah, kalau turunan keempat itu hati-hati ya, di sini harus ada kurungnya gitu. Nah, ini kalau ada kurung dengan tidak ada kurung itu beda makna. Jadi kalau ada kurungnya itu berarti dia adalah turunan keempat dari fungsi fx. Kalau tidak ada kurungnya berarti itu adalah f pangkat 4x gitu. Hati-hati ya. Nah, kemudian karena tadi kita punya A-nya itu adalah 2, maka kalian cari F2, F aksen 2, F double aksen 2, begitu seterusnya. Ya, artinya semua X yang ada di sini kamu ganti sama 2, kemudian dihitung. Ya, seperti ini. Nah, begitu. Di sini saya selesaikan sampai turunan keempat. Kalian boleh menghitung ini sampai turunan ke-5, ke-6, ke-7 gitu. Nah, sisanya itu adalah suku sisanya ya, seperti itu. Nah, kita tahu tadi deret Taylor itu kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kalian ganti semua X-nya sama 2, semua A-nya ya, semua A-nya sama 2. Nah, kemudian kalian substitusikan nilai yang tadi. Jadi kita kan tadi udah punya nilai F2, F aksen 2, F double aksen 2, begitu seterusnya. Kemudian dihitung dengan hati-hati, di sini ada faktorialnya.
Ada 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, ketika kalian sudah hitung, nah ini adalah hasilnya. Ya, jadi setengah dikurangi 1/4 X min 2, 1/8 dikali X min 2 kuadrat gitu ya. Begitu seterusnya. Ditambah titik-titik ini, di mana titik-titik ini adalah suku sisanya. Ya, jadi nanti kondisional kalian mau mengerjakannya sampai turunan ke berapa ya. Kemudian yang kedua, tentukan deret Taylor dari fungsi fx sama dengan ln 1 plus x. Nah, ini di x sama dengan 1. Jadi, prosedurnya itu sama seperti tadi. Kalian cari dulu ln 1 plus x-nya, cari turunan pertama. Turunan pertama dari ln 1 plus x itu adalah 1/1 plus x. Kemudian cari turunan kedua dengan cara kalian turunkan turunan pertamanya. Berarti ini jadinya minus ya, minus 1/1 plus x dikuadratin. Kalau turunan ketiganya berarti 2 ya, 2/1 plus x pangkat 3. Turunan keempatnya berarti min 6 ya. Nah gitu. Nah di sini juga saya mengerjakannya sampai turunan keempat. Kemudian karena tadi A-nya 1, maka ganti semua X-nya sama 1. Nah gitu. Kalian tinggal ganti semua X-nya sama 1. Nah, kemudian kalau sudah dapatkan nilai F1, F aksen 1, F double aksen 1, dan seterusnya, tinggal dimasukkan ke ekspansi deret Taylor-nya. Ya, seperti ini. Nah, jangan lupa nanti dihitung ya. Di sini ada 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, kemudian hasil akhirnya adalah ini. Oke, saya lanjutkan. Contoh yang ketiga itu adalah ini masih tentang deret Taylor ya. Tentukan deret Taylor dari fungsi fx sama dengan sin x dx sama dengan pi/2. Nah, berarti kalian harus cari dulu turunan pertamanya. Turunan dari sin itu adalah cos. Turunan kedua berarti turunan dari cos, min sin. Turunan ketiga berarti turunan dari min sin x. Tadi turunan sin adalah cos ya, berarti min cos x. Turunan keempat berarti turunan dari min cos x. Turunan dari cos x itu adalah min sin x. Berarti sin x. Balik lagi ya ke sini. Ya udah, berarti turunan kelimanya cos x. Turunan keenamnya min sin x. Turunan ketujuhnya min cos x, gitu ya. Oh, saya sampai 6 ternyata di sini. Gitu. Jadi kalau kalian mau menyelesaikan sampai 8, ya nggak ada masalah. Ya, dilanjutkan saja. Karena tadi X-nya itu saya ambil pi/2. Pi/2 itu 90 derajat ya. Jadi sin 90 itu adalah 1, cos 90 itu adalah 0. Ya, jadi tinggal disubstitusikan aja ke turunan pertamanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah memperoleh semua nilainya, tinggal kalian masukkan ke deret Taylor-nya, ya, ekspansinya ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa disederhanakan ya nilai dari 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah tentang deret Maclaurin. Nah, jadi deret Maclaurin itu adalah deret Taylor, tapi di mana dia itu dibangkitkan oleh fungsi f di x sama dengan 0. Jadi x-nya itu spesial, x sama dengan 0. Jadi kalau x-nya sama dengan 0, dia adalah deret Maclaurin, ya, seperti itu. Nah, sehingga ekspansi deretnya itu ya. Nah, di sini tidak ada x min a lagi karena a-nya 0, hanya ada x kuadrat, x pangkat 3, begitu seterusnya ya. Nah, contohnya, tentukan deret Maclaurin dari fungsi fx sama dengan cos x. Nah, berarti sama persis ketika kalian mengerjakan deret Taylor. Jadi cari dulu turunan pertamanya, kedua, ketiga, keempat, begitu seterusnya gitu ya. Turunan dari cos min sin, turunan dari sinnya adalah cos, berarti ada minus ditulis ulang. Turunan dari cos adalah min sin, ada minusnya berarti sin x. Turunan sin adalah cos, nah begitu seterusnya. Nah ini saya selesaikan sampai turunan ke-8. Karena di sini perintahnya tentukan deret Maclaurin, berarti semua x-nya itu harus kamu ganti sama 0. Ya, ganti semua x-nya sama dengan 0, kemudian kalian hitung gitu ya. Nah, seperti ini baru kalian substitusikan ke deret Maclaurin-nya. Nah, begitu. Ya. Nah, tinggal disubstitusikan nilai F0, F aksen 0, F aksen 0-nya. Ini nilai yang sudah disederhanakan. Jadi hanya sisa suku ke genap, pangkat genap ya. Jadi X pangkat 2, X pangkat 4, X pangkat 6, X pangkat 8. Karena untuk yang pangkat ganjil, turunannya itu nilainya
0 ya. Kemudian contoh berikutnya, tentukan deret maclaurin dari fungsi fx sama dengan e pangkat x gitu ya. Sama persis, kalian cari turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kebetulan turunan e pangkat x itu adalah e pangkat x, turunkan lagi e pangkat x lagi gitu ya. Ingat karena dia deret maclaurin, kalian ganti semua x-nya sama 0 ya. Jadi ketika disubstitusikan ke deret maclaurinnya, nah ini adalah hasilnya. Ya, oke. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika masih ada hal-hal yang belum kalian pahami, silakan kalian diskusikan dengan dosen masing-masing ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.